Bab 1271. Ya, ingatanmu salah. Tidurlah, tertidurlah, kau akan bebas. Kata Zhao Ruoyu lembut kepada Chen Yuan. Setelah 50 tahun mengalami pasang surut, dia benar-benar menjalankan perannya sebagai istri dengan sebaik-baiknya. Justru karena penolong yang baik seperti itulah perkembangan karir Chen Yuan dapat berkembang. Mungkin, ingatanku memang salah, aku sudah tua dan tidak berguna, bahkan ingatanku mulai kabur. Ketika aku masih muda, aku sering berfantasi bahwa aku bisa terbang ke alam semesta dan langit berbintang, menginjak matahari, bulan, dan bintang, memindahkan gunung dan laut dengan lambaian tanganku, dan menekan galaksi. Betapa menyenangkannya ini. Mungkin, itu benar-benar hanya mimpi. Chen Yuan perlahan menutup matanya. Kesadarannya semakin kabur. Kehendaknya perlahan mulai runtuh, dan sepertinya dia telah sepenuhnya menyerah untuk berjuang. Mungkin seperti inilah rasanya. Ding! Terdeteksi bahwa kehendak jiwa tuan rumah akan runtuh, silakan konsumsi 100.000 poin penguatan untuk memperkuat kehendak. Sebuah suara yang familiar namun asing samar-samar terdengar di benak Chen Yuan. Chen Yuan, yang telah menyerah untuk melawan, tiba-tiba membuka matanya. Istriku, ada apa denganmu? Kau berbohong padaku. Chen Yuan meraung lemah. Apa yang kubohongi padamu? Bukankah kau hidup bahagia? Semuanya palsu. Apakah ini begitu penting? Lihatlah putra kandungmu, putri kandungmu, dan cucu-cucumu. Betapa harmonis dan indahnya semuanya. Apakah kau ingin membunuh mereka sendiri? Berhentilah melawan. Kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian adalah hukum alam kehidupan. Mengapa kau begitu keras kepala? Sistem, perkuat. Ding. Setelah mengurangi 100.000 poin peningkatan host yang tersisa saat ini, 200.000. Ding. Penguatan akan. Detik berikutnya. Chen Yuan dengan paksa bangkit dari tempat tidur rumah sakit, dan tubuhnya, yang awalnya tidak dapat bergerak, perlahan-lahan pulih mobilitasnya. Kulitnya yang keriput mulai beregenerasi dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ini palsu, semuanya palsu. Energi dingin mengalir ke sumber jiwa, dan semua ingatan Chen Yuan yang terlupakan dipulihkan saat ini. Jiwanya akan menjadi sangat teguh. Lalu bagaimana jika kau mengetahuinya? Setelah memasuki negeri impian 1000 fantasi, apakah kau masih bisa melarikan diri? Zhao Ruoyu, yang awalnya baik dan lembut, tiba-tiba menjadi sangat ganas dan menakutkan. Dia melambaikan tangannya. Rumah sakit itu runtuh dalam sekejap. Semua orang di seluruh kota berubah menjadi monster berwajah hijau dan bertaring. Termasuk anak-anak dan cucu Chen Yuan, yang mengayunkan cakar tajam mereka hampir seperti orang gila, dan menyerbu ke arah Chen Yuan. Belah udara dengan satu kata. Chen Yuan mengayunkan tangannya ke langit, dan semua monster terbunuh seketika, termasuk Zhao Ruoyu. Namun detik berikutnya, seluruh kota, termasuk seluruh dunia, mulai mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Monster-monster mengerikan setinggi ribuan meter jatuh dari langit satu demi satu, menyerang Chen Yuan dengan ganas. Percuma, alam 1000 ilusi tidak ada habisnya, kau hanya tinggal dan menjadi bagian dari dunia ilusi ini. Tidak ada yang bisa keluar dari alam 1000 ilusi, bahkan penguasa alam semesta sekalipun. Sistem, semua poin penguatan, semua perkuat kehendak jiwa. Ding. Setelah mengurangi 200.000 poin peningkatan milik tuan rumah, poin peningkatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 0. Ding. Penguatan tekad. Tekad itu seperti baja, satu pedang membuka gerbang surga. Hancurkan. Chen Yuan menebas dengan pedang. Seluruh dunia fantasi runtuh. Saat Chen Yuan sadar kembali, dia menggunakan domain kosmik hampir tanpa ragu-ragu, dan pada saat yang sama mengorbankan segel vulkan untuk membunuh seekor binatang hantu raksasa dengan paksa. Begitu ilusi yang diciptakan oleh binatang hantu itu hancur, ia akan menjadi binatang hantu setingkat penguasa alam semesta, dan akan rentan terhadap satu pukulan. Demon biasa berukuran sebesar anjing. Tetapi binatang hantu tingkat penguasa yang dibunuh Chen Yuan sebesar 10 gajah. Bahkan kualitas kekuatan jiwanya lebih dari 100 kali lebih murni daripada demon biasa. Disertai dengan penyerapan kekuatan jiwa yang sangat besar. Chen Yuan merasa sangat nyaman hingga hampir berteriak. Ding! Selamat kepada pembawa acara karena telah menembus level ke-6 galaksi. Ding! Selamat kepada pembawa acara karena telah memahami lapisan ke-10 dari negeri impian 1000 ilusi. Metode mengendalikan ilusi ini dapat menumpuk 1000 lapisan ilusi di dalam ilusi. Ding! Selamat atas kekuatan mental pembawa acara karena telah menembus level ke-7 galaksi. Ding, selamat kepada pembawa acara karena telah menembus level ke-8 galaksi. Ding, selamat atas kekuatan mental tuan rumah yang berhasil menembus tingkat ke-9 galaksi.
Chen Yuanzu menyerapnya selama 3 hari 3 malam. Baru kemudian dia akhirnya menyerap kekuatan jiwa tingkat penguasa. Hahaha, sudah juta tahun, apakah ada yang akhirnya berhasil menyelesaikan alam 1000 ilusi? Jika aku tahu bahwa kalian, putra pilihan surga, adalah sampah yang tidak berguna, aku tidak akan repot-repot meninggalkan jubah warisan. Anak muda, karena kau ditakdirkan untuk bersamaku, bola roh 1000 ilusi ini adalah milikmu. Bola roh ini adalah mata dari formasi agung 1000 ilusi, dan juga merupakan artefak teratas dari peradaban tingkat ke-7. Bagaimana cara menggunakannya terserah padamu. Jelajahi perlahan. Setelah bola 1000 ilusi diambil, formasi 1000 ilusi tanah suci kelima akan secara otomatis menghilang dan berhenti ada mulai sekarang. Bola Ling memiliki metode pengendalian jiwa tertingginya sendiri. Seberapa jauh kau bisa melangkah, itu tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Chen Yuan terksenjing. Ia melihat sebuah altar rune muncul di hadapannya, dan di atas altar itu terdapat sebuah manik spiritual. Kira-kira sebesar bola sepak. Garis-garis yang tak terpahami terukir di atasnya. Chen Yuan memeriksa tata letak sistem. Jelas bukan ilusi. Ia berjalan mendekat ke altar. Ia mengulurkan tangan kirinya dan meletakkannya di atas bola roh 1000 sihir. Detik berikutnya, 1000 tanaman spiritual ilusi secara otomatis mengikat jejak jiwa Chen Yuan, dan langsung masuk ke lautan kesadarannya, melindungi asal jiwanya dengan kuat. Pada saat ini, Chen Yuan hampir menyadari bahwa dengan lautan kesadaran yang dijaga oleh 1000 lingzu ilusi, kekuatan jiwa Chen Yuan mulai meningkat secara otomatis. Tampaknya kekuatan jiwa dapat ditingkatkan secara pasif tanpa latihan. Ini tidak berbeda dengan sistem yang ada. Ada juga keterampilan yang disebut seni dewa 1000 ilusi. Ada 3 tingkatan secara total. Tingkat kesempurnaan pertama mungkin adalah tingkat menengah. Tingkat 1000. Yaitu, tingkat di mana izin bea cukai Chen Yuan diakui. Lapisan kedua masih perlu dipelajari dengan cermat oleh Chen Yuan. Saat dia mengambil 1000 tanaman spiritual imajinasi. Kabut dari seluruh formasi 1000 ilusi lenyap dalam sekejap. Beberapa santo pewaris yang kecanduan ilusi dan tidak dapat melepaskan diri juga terbangun tanpa alasan yang jelas. Apa yang terjadi? Formasi 1000 ilusi, sepertinya menghilang. Benar-benar menghilang, sialan. Formasi 1000 ilusi yang menakutkan itu hilang. Tanpa halangan formasi besar itu, jauh lebih mudah untuk memasuki area inti pegunungan. Mungkin aku juga punya kesempatan untuk menembus tanah suci ke-6. Sekelompok Tianjiao Shengzi banyak bicara. Awalnya kekurangan kekuatan dan masih berkeliaran di pinggiran, semua santo pewaris bergegas masuk saat ini. Lan Xingyue, Pendeta Zilan, dan Huo Linger telah berhasil menembus ilusi sejak sebulan yang lalu. Butuh waktu sekitar 2 bulan bagi mereka secara total. Dengan kata lain, Chen Yuan telah berada di formasi 1000 ilusi selama 3 bulan penuh. Bab 1272. Tidak ada halangan dari formasi 1000 ilusi. Di Lingshan, banyak warisan terhormat tingkat menengah segera ditemukan. Bahkan ada lebih banyak putra kebanggaan surgawi yang beruntung, yang secara tidak sengaja memicu warisan yang mulia tinggi. Tentu saja, tanpa formasi 1000 ilusi, hampir sebagian besar putra pilihan surga di tanah suci kelima datang ke ngarai kehendak agung. Ketika Chen Yuan tiba di ngarai kehendak, lebih dari 1000 orang suci pewaris telah berkumpul di depannya. Banyak orang membicarakannya. Aku tidak menyangka bahwa bahkan putra suci bermata ganda pun belum menembus ngarai kehendak ini. Dia memiliki kekuatan tingkat ketiga galaksi. Putra pilihan surga yang dapat memasuki tanah suci ke-6 jelas bukan orang yang malas. Hukum, domain, dan kehendak harus semuanya baik. Jika tidak, mustahil untuk mencapai puncak. Ngarai kehendak ini panjangnya 1000 km, dan mengandung kekuatan kehendak yang mengerikan. Konon, ujung ngarai ini berisi kehendak terkuat kaisar alam semesta, yang bahkan penguasa alam semesta pun sulit untuk melawannya. Tentu saja, kita tidak perlu melewati ngarai sepanjang 1000 km ini. Kita hanya perlu berjalan 10 km di ngarai kehendak untuk membuka pintu masuk ruang angkasa tanah suci ke-6. Dan ngarai kehendak ini memiliki efek yang tak terbayangkan dalam menempa kehendak seseorang. Ini jelas merupakan salah satu tempat suci untuk kultivasi. Jika kita dapat berlatih di sini selama 100 tahun, kehendak kita pasti tak terkalahkan. Melihat ngarai besar di depannya, Chen Yuan berpikir. Hukum, domain, kehendak. Ketiganya dalam satu. Itu hampir dapat meledakkan kekuatan tempur yang 100 kali lebih tinggi daripada level yang sama. Sebagai talenta terbaik alam semesta, ujian untuk mewarisi tanah suci tampaknya sengaja dibuat untuk tujuan ini. Hanya kesombongan yang benar-benar tak tertandingi yang dapat mengatasi segala macam kesulitan dan memperoleh warisan tertinggi. Saat ini, aku melihat cahaya terang tiba-tiba terpancar dari lempengan batu di pintu masuk ngarai.
Kata-kata emas yang menyilaukan tiba-tiba muncul di lempengan batu itu. Selamat kepada Putra Suci Xuanming, yang telah lulus ujian ngarai kehendak dan berhasil memasuki Tanah Suci ke-6. Begitu pengumuman ini keluar. Seketika itu juga, para Tianjiao Shengzi yang terhalang di pintu masuk ngarai menjadi sangat iri hingga anak kedua pun berubah ungu. Putra Suci Xuanming telah menembus jurang kehendak. Benar saja, sebagai penjahat tingkat 4 galaksi, dia telah memahami kekuatan 5 hukum, kekuatan 3 domain, dan memahami domain Xuanbing hingga tingkat kedua metamorfosis sempurna. Dia tidak sebanding dengan Tianjiao biasa, dan diperkirakan dia juga dapat menembus jurang kehendak. Aku sudah mengalami jurang kehendak ini. Begitu memasuki pesona jurang, kau akan langsung dihantam oleh kehendak yang sangat dahsyat, seperti gelombang besar, menghancurkan dengan ganas, membuatmu tidak punya ruang untuk bernapas, dan semakin jauh aku melangkah, semakin dahsyat dampak kehendaknya. Aku berjalan sekitar 5 km ke depan, yang sudah merupakan batasku. Jika aku melangkah lebih jauh, aku mungkin akan pingsan dan kehilangan akal dan jiwaku. Seorang pria kuat tingkat 2 galaksi berkata dengan rasa takut yang masih membayangi. Begitu kata-kata ini keluar, Tianjiao Shengzi peringkat pertama Xinghe yang hadir semuanya menunjukkan rasa malu di wajah mereka. Sangat sulit bagi para ahli tingkat 2 dan 3 Xinghe untuk memasuki ngarai kehendak. Mereka ingin menembus ngarai kehendak, dan harapan mereka sangat tipis. Kurasa, tidak masalah apakah kita bisa menembus ngarai kehendak atau tidak ada ruginya mencoba. Bahkan jika kita tidak bisa menembus, kita bisa pergi ke Lingshan untuk mencari warisan yang mulia. Mungkin setelah mendapatkan warisan yang mulia, kekuatan akan meningkat pesat, dan akan relatif mudah untuk memasuki ngarai kehendak lagi. Kerugiannya adalah setelah menggunakan perintah anak suci warisan, kita tidak bisa lagi pergi ke Tanah Suci ke-6 untuk mendapatkan warisan kekuatan yang lebih tinggi. Masuk akal, aku juga ingin melihat berapa kilometer aku bisa berjalan di ngarai kehendak ini. Chen Yuan mengamati sekeliling pintu masuk ngarai kehendak. Lan Xingyue, Dewi Zilan, dan Huo Linger tidak ditemukan. Mungkin mereka sudah memasuki ngarai kehendak. Chen Yuan mengambil langkah tegas dan berjalan memasuki pesona ngarai kehendak. Hah! Bukankah itu Tuan Yan? Dia baru saja tiba di ngarai Will. Aku ingat dia masuk ke formasi 1000 ilusi 3 bulan lalu. Aku tidak menyangka dia datang lebih lambat dariku. Mungkinkah dia terjebak? Di dalam ilusi itu, pasti sudah beberapa bulan. Baru setelah formasi 1000 ilusi menghilang karena suatu alasan dia bisa membebaskan diri dari ilusi. Sepertinya memang benar. Meskipun basis kultivasinya telah mencapai tingkat galaksi ketiga, dia menggunakan trik untuk memaksakan kenaikannya. Jika dia begitu kontraproduktif, fondasinya pasti akan tidak stabil. Karena itu, dia diserang oleh iblis dan terjebak dalam ilusi. Sulit untuk membebaskan diri. Ini sepenuhnya menunjukkan bahwa kekuatan basis kultivasi tidak selalu berbanding lurus dengan keteguhan pikiran dan kemauan. Jika pikiran dan kemauan tidak cukup teguh, meskipun tingkat pertumbuhannya menakjubkan dalam waktu singkat, di masa depan, pasti akan menemui hambatan yang tidak dapat ditembus, dan akan sulit untuk mencapai prestasi besar apapun sepanjang hidup. Setelah 10.000 tahun, kita akan melihat sendiri. Putra bermata ganda berkata dingin. Meskipun dia gagal menembus penghalang sebelumnya. Tetapi juga di ngarai kemauan, dia maju 9 km, dan berhasil menembus 10 km, hanya 1 km lagi. Setidaknya, dia telah berlatih pertobatan di Tanah Suci ke-5 selama 20 tahun. Memoles kemauannya dan memadatkan fondasinya sendiri. Masih ada harapan untuk memasuki Tanah Suci ke-6. Lagi pula, di tempat suci ke-4, ke-5, dan ke-6, laju aliran waktu 10 kali lebih cepat daripada di alam semesta luar, dan mereka masih dapat berlatih di tempat suci ke-5 selama lebih dari 90 tahun. Adapun putra pilihan surga yang berhasil menembus Tanah Suci ke-7, situasinya bahkan lebih serius. Kecepatan aliran waktu di Tanah Suci ke-7 100 kali lebih cepat daripada di alam semesta luar. Artinya, para penjahat kelas atas yang berhasil memasuki Tanah Suci ke-7 dapat berlatih di Tanah Suci tersebut selama 1000 tahun. Mereka memiliki lingkungan yang lebih istimewa. Semakin lama interval waktu, semakin besar kesenjangannya. Seperti Gu Yuezi, seorang penjahat kelas atas seperti Hunyuan Shengzi telah berkultivasi selama ribuan tahun, seberapa besar mereka akan ketakutan. Sungguh tak terbayangkan. Semakin kuat bakatnya, semakin banyak sumber daya yang akan didapatkan, dan tingkat pertumbuhannya akan berlipat ganda secara eksponensial. Yang kuat semakin kuat dan yang lemah semakin lemah. Kesenjangan akan semakin melebar tanpa batas. Saat Chen Yuan melangkah ke ngarai kehendak, gelombang jiwa yang lembut menyapu dirinya. Rasanya seperti sedang berjemur di pantai, dan tiba-tiba ombak datang dan menghantam telapak kakinya dengan ringan. Terasa sedikit lebih nyaman. Chen Yuan dengan santai melirik kedua Tianjiao Shengzi yang juga maju di sampingnya.
Kedua saudara itu berkeringat dingin di dahi mereka. Dia tampak seperti berada di bawah tekanan yang sangat besar. Sepertinya kekuatan spiritualnya sedang terbentur dengan keras. Bahkan tubuhnya pun sulit bergerak. Rata-rata butuh 10 detik untuk melangkah maju. Gerakannya lambat seperti siput. Chen Yuan tidak membuang waktu dan terus bergerak maju. Dalam waktu kurang dari 10 menit, dia berjalan sejauh 5 kilometer. Pada saat ini, kecepatan gerakan Chen Yuan telah membuat langit takjub. Mengejutkan satu demi satu putra pilihan langit yang telah dilampauinya. Bagaimana bisa secepat itu? Menghadapi benturan kekuatan spiritual yang begitu dahsyat, tidak ada tekanan di wajahnya. Aku tidak percaya, dia pasti berpura-pura santai, tetapi sebenarnya dia sudah kehabisan tenaga. Bab 1273. Chen Yuan sengaja memperlambat langkahnya. Ia sebenarnya ingin tidak terlalu mencolok. Tapi tak berdaya. Kekuatannya tak memungkinkan. Terutama Tian Jiao Shengzi lainnya, yang berjalan terlalu lambat. Ketika Chen Yuan maju 6 km di ngarai kehendak, ia akhirnya melihat 3 sosok yang familiar. 3 wanita dengan penampilan yang tak tertandingi. Meskipun kekuatannya hanya di tingkat pertama Xinghe, ia telah menyeberangi ngarai kehendak sejauh 6 km penuh. Mereka melangkah satu demi satu, dan setiap langkah maju, mereka harus menghadapi dampak kehendak yang sangat besar. Tapi tak seorang pun menyerah. Terutama Lan Xingyue. Pupil matanya hampir meluap dengan darah, tetapi ia tetap mengertakkan giginya dan terus maju. Xingyue, kenapa kau tidak menyerah saja? Dampak kehendak jiwa di ngarai kehendak ini terlalu dahsyat, kau telah mencapai batas daya tahanmu. Jika kau melangkah lebih jauh, kau akan mati. Tidak. Aku tidak akan pernah menyerah. Chen Yuan mungkin telah memasuki tanah suci ke-6, aku harus menerobosnya. Ada jejak ketekunan dan ketegasan di mata Lan Xingyue. Dewi Anggrek Ungu juga hampir mencapai batas kemampuannya. Namun situasinya sedikit lebih baik daripada Lan Xingyue, meskipun wajahnya sedikit pucat. Diperkirakan berjalan 1 kilometer lagi adalah batasnya. Huo Linger berada dalam kondisi terbaiknya. Dia baru saja merasakan tekanan yang sangat besar, tetapi tekanan itu tidak cukup untuk melampaui batas kemampuannya. Menurut perhitungannya, 9 km seharusnya menjadi jangkauan maksimumnya. Lagi pula, dia baru berada di tingkat galaksi pertama. Dia ingin menembus jurang kemauan dengan kekuatannya sendiri. Dia membutuhkan setidaknya 10 tahun lagi untuk mengasah kemampuannya. Bodoh, siapa bilang aku sudah memasuki tanah suci ke-6? Suara Chen Yuan tiba-tiba terdengar di belakangnya. Ketiga dewi itu menoleh bersamaan. Mereka melihat Chen Yuan entah kenapa muncul di belakangnya, berjalan santai. Ada ekspresi rileks di wajahnya. Jauh, kau benar-benar masih di sana. Puff. Saat Lan Xingyue melihat Chen Yuan, dia kehilangan akal sehatnya, dan di bawah dampak kemauan yang kuat, dia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Domain kosmik, buka. Chen Yuan seketika melepaskan kekuatan domain tersebut. Menyelubungi Lan Xingyue, Zilan, dan Huo Linger di dalamnya. Dia benar-benar menggunakan kekuatannya sendiri untuk melindungi mereka bertiga, dan dia rela menanggung dampak dari semua kekuatan kehendak yang dahsyat. Perilaku ini membuat Tian Jiao Shengzi tingkat 3 mencibir berulang kali. Patung pasir. Membuka kekuatan domain di ngarai kehendak. Dan memblokir dampak kehendak untuk ketiga santo pewaris sekaligus. Apakah kau tahu bahwa semakin luas cakupan kekuatan medan, semakin kuat dampak kehendak yang akan kau tanggung? Kau hanya mencari kematianmu sendiri. Benar saja, saat Chen Yuan membuka domain alam semesta. Guncangan kehendak yang dia tahan tiba-tiba melonjak. Setidaknya 10 kali lebih kuat. Baru saat itulah ada sedikit jejak tekanan di wajah Chen Yuan. Tapi hanya itu saja. Sepertinya bukan masalah besar. Seperti kau bisa mengangkat 100 kati, tapi sekarang kau hanya bisa mengangkat 20 kati. Agak berat, tapi tidak sakit. Chen Yuan, kau. Tidak apa-apa. Sedikit kekuatan tekad tidak cukup untuk mengguncang tempat ini, aku akan membawa kalian maju bersama, jarak 10 km seharusnya tidak menjadi masalah. Kata Chen Yuan dengan tenang. Begitu kata-kata itu keluar, Lan Xingyue tercengang. Dewi Zilan tercengang astonished. Huo Linger juga tercengang. Beberapa putra pilihan surga berjalan perlahan ke depan. Hampir semua orang tercengang. Mustahil, benar-benar mustahil. Betapa menakutkannya jurang tekad ini. Menerobos ke tanah suci ke-6 dengan kekuatan sendiri saja sudah sangat sulit. Bagaimana mungkin memimpin orang melewatinya? Jika kau ingin memimpin orang melewati level ini dan bergerak maju pada saat yang sama, maka kekuatan tekad yang akan kau tahan mungkin lebih besar daripada melewati level itu sendiri, dan kesulitannya akan meningkat lebih dari 10 kali lipat. Jika kau ingin memimpin 3 orang sekaligus, kesulitannya akan meningkat setidaknya 30 kali lipat.
Berpura-pura agresif di depanmu, dan tidak memperhitungkan kekuatanmu sendiri. Bahkan jika Hunyuan Shengzi hadir secara pribadi, dia tidak akan berani memberikan jaminan seperti itu. Berpura-pura sok, terlalu sok, duduk saja dan tunggu tamparan di muka. Chen Yuan, berhenti bercanda. Bagaimana hal semacam ini bisa membuat orang naik level? Kau harus segera menarik domain itu. Paling buruk, kita akan kembali duluan. Tidak perlu langsung naik level. Perlahan-lahan asah tekadmu dan tingkatkan sedikit demi sedikit setiap saat. Mungkin setelah lebih dari 10 tahun, kita akan mampu melewati jurang tekad ini. Kata Huo Linger. Apa yang baru saja dikatakan Chen Yuan agak keterlaluan. Tidak apa-apa, mari kita coba dulu, jika aku benar-benar tidak bisa bertahan, belum terlambat untuk mundur. Sekarang kita bergandengan tangan, dan aku telah mempersempit jangkauan kendali kekuatan domain hingga mendekati tubuhku. Dampak kemauan yang kutahan seharusnya tidak terlalu keras, dan semuanya akan baik-baik saja. Chen Yuan meraihnya dengan kedua tangan. Dengan tangan kirinya ia memegang Lan Xingyue, dengan tangan kanannya ia memegang Pendeta Zilan, dan Pendeta Zilan memegang Huo Linger. Keempatnya berjalan bergandengan tangan. Di ngarai kemauan ini, terbentuk pemandangan yang indah. Bagaimana mungkin? Dengan 3 gadis, kau bisa bergerak maju lebih cepat dariku. Ini 30 kali lebih sulit. Sialan, dia pasti curang. Artefak tingkat atas apa yang ada padanya yang dapat menahan dampak kemauan? Mustahil. Dampak kehendak itu ilusi. Itu adalah penghalang bagi jiwa. Itu bahkan bukan serangan mental. Itu semacam penghancuran kehendak oleh yang paling kuat terhadap yang lemah. Hanya mereka yang berpikiran teguh yang dapat menahan dampak kehendak. Aku tidak mendengar itu. Artefak apa yang kau katakan dapat menangkis dampak kehendak? Chen Yuan memimpin adiknya maju, melewati satu demi satu Tianjiao Shengzi di sepanjang jalan. Apa yang dilakukannya sungguh menakjubkan. Kejutan sepanjang jalan. Setidaknya 20 putra pewaris tingkat ketiga Xinghe terstunet oleh kejutan itu. Kilometer ke-8. Kilometer ke-9. Ketika Chen Yuan berjalan sejauh kilometer, tampaknya dia bertemu kenalan lagi. Seorang wanita menakjubkan dengan berbagai gaya berjalan maju bersama dengan Tianjiao Shengzi tingkat keempat. Mereka hanya berjarak 500 meter dari pintu masuk ke tempat suci ke-6. Keberhasilan sudah di depan mata. Tetapi dampak kehendak yang mengerikan menjadi semakin ganas. Jika tidak hati-hati, jiwamu akan runtuh dan kau akan mati, yang sangat berbahaya. Apakah itu Dewi Peony dan Putra Hati Pedang? Zilan berkata dengan ekspresi terkejut. Jangan khawatir, mari kita lanjutkan. Chen Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Mereka menemukan Dewi Peony dan Jianxin Shengzi, dan pihak lain tentu saja juga menemukan mereka. Bagaimana ini mungkin? Secara mengejutkan dilindungi oleh kekuatan medan, secara paksa menahan dampak kemauan 30 kali lipat, dan membawa ketiga gadis itu ke 500 meter terakhir. Shengzi Jianxin terstunet di tempat. Sebagai salah satu petarung terkuat di peringkat keempat galaksi, dia sudah dalam keadaan kacau saat ini. Bos Yan, dia begitu luar biasa. Dewi Peony menatap Chen Yuan dengan mata berbinar. Para jenius tak tertandingi seperti itu sangat berbakat dan tampan. Jika mereka bisa berlatih bersama, mereka pasti akan mendapatkan manfaat yang tak terbatas. Bab 1274. Dewi Peony. Tingkat keberuntungan saat ini adalah 80 poin. Chen Yuan melirik sekilas, dan langsung memutar matanya. Apa yang terjadi? Tingkat keberuntungan malah meningkat lagi. Apa kau mempermainkanku? Saat ini, Chen Yuan membawa Lan Xingyue, Zilan, dan 3 putrinya, Huo Linger, dan mereka telah berjalan sejauh 700 meter di ngarai kehendak. Guncangan kehendak yang mengerikan semakin kuat. Jika awalnya hanya gelombang kecil, sekarang setidaknya sudah menjadi gelombang besar setinggi meter. Chen Yuan mengerutkan kening. Langkah kakinya mulai terasa agak berat. Tubuhnya juga gemetar. Bahkan ada butiran keringat halus di dahinya, seperti perahu datar di laut, yang terancam terbalik kapan saja. Chen Yuan, jangan bertahan, jika kau benar-benar tidak tahan, ayo kembali. Huo Linger mengerutkan kening. Tidak apa-apa, jangan khawatir, aku, Chen Yuan, tidak akan pernah meninggalkan rekan-rekanku. Karena kalian adalah orang-orangku, aku pasti akan memimpin kalian melewati ngarai kehendak. Chen Yuan tampak serius, dan berkata dengan tegas. Lan Xingyue, Dewi Zilan, mendengar kata-kata itu, tubuhnya yang lembut tiba-tiba gemetar. Air mata samar-samar menggenang di rongga matanya. Huo Linger mengerutkan bibir. Siapa kau sebenarnya? Mengapa ini terdengar agak aneh? Kau sudah memiliki Putri Xingyue dan Dewi Zilan, dan aku tidak ingin terlibat dengan Dewi ini.
Huo Linger mengeluh dalam hatinya, tetapi dia tidak mengatakannya. Semua ini karena kekuatanku yang lemah dan kemauanku yang lemah. Sejak aku memasuki tanah suci warisan, aku tidak bisa berbuat apapun untuk membantumu. Malah, aku terus merepotkanmu. Lan Xingyue menundukkan kepalanya karena malu. Di depan Chen Yuan, dia, si arogan No, dari bintang anggrek air, memiliki rasa harga diri yang sangat rendah. Jangan berkata begitu, bantuanmu padaku sungguh tak terbayangkan. Tanpamu, aku mungkin tidak akan sebaik 1/10 dari diriku sekarang. Hanya ketika seseorang memiliki sesuatu yang layak dilindungi di dalam hatinya, barulah ia akan maju dengan berani dan tidak takut akan kesulitan apapun. Chen Yuan menggenggam tangan Lan Xingyue lebih erat. Aku hanya bisa merasakan bahwa tangan kecil itu lemah dan tanpa tulang, dan terasa selembut sutra. Pada saat yang sama, tangan lainnya menutupi Dewi Anggrek Ungu itu, dan menggenggamnya lebih erat lagi. Dan kau, Zilan, kau telah membantuku lebih dari yang kau bayangkan. Entah karena rasa terima kasih atau alasan lain, aku pasti akan membantumu menembus jurang tekad. Chen Yuan terus berjalan dengan mantap. Semua dampak kemauan keras telah diblokir. 9.800 meter. 9.900 meter. Puff. Chen Yuan tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Jelas, ini adalah manifestasi dari kemauan yang hancur dan cedera mental yang parah. Jangan melangkah lebih jauh, Chen Yuan, berhenti cepat, aku sudah mengerti niatmu, tetapi kau tidak perlu mengerahkan seluruh kekuatanmu, bagiku, keselamatanmu jauh lebih penting daripada memasuki tanah suci ke-6. Dewi Zilan berkata dengan penuh perhatian. Apa yang dikatakannya tidak kurang dari pengakuan di tempat. Tidak, ini hanya 100 meter terakhir, aku tidak akan pernah menyerah. Tidak mungkin. Chen Yuan meraung dengan tegas. Ada jejak tekad di matanya. Untuk siapa Chen Yuan bekerja begitu keras? Jelas bukan untuk dirinya sendiri. Jika dia menerobos sendirian, akan sangat mudah untuk melewati celah meter ngarai kehendak. Dan sekarang dia mempertaruhkan nyawanya untuk membantu mereka. Orang seperti itu yang menghargai cinta dan kebenaran tanpa meminta imbalan apapun sungguh langka di alam semesta. Puff! Chen Yuan memuntahkan seteguk darah lagi. Tapi langkahnya tetap mantap. Dewi Anggrek Ungu. Kebaikan +1. Kebaikan saat ini, 98 poin. Ding! Dewi Zilan, target penjilat anjing, tergerak oleh pengabdian tulus tuan rumah dengan segala cara. Kebaikannya menembus 98 poin, dan tuan rumah diberi hadiah 200.000 poin penguatan. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 200.000. Chen Yuan mulai sedikit mengagumi kemampuan aktingnya. Benar saja, aku masih harus berpura-pura sedikit lebih keras, agar kebaikannya bisa meningkat. Sejak Chen Yuan menembus ilusi yang diciptakan oleh binatang hantu tingkat penguasa, tekad jiwanya menjadi sangat kuat. Bahkan jika aku membawa 3 gadis melewati level sekaligus, aku tidak merasa terlalu tertekan. Apakah ini Bo Xian yang memecahkan rekor Dewa Api dengan menembus 3 level berturut-turut? Dia benar-benar orang yang menjunjung tinggi cinta dan kebenaran. Namaku Jianxin. Jika tempat ini bukan ngarai kehendak, aku ingin meminta nasihatmu. Petik 2. Aku akan menunggumu di tempat suci ke-6. Setelah Jianxin Shengzi mengatakan ini, dia melambaikan lengan bajunya yang panjang, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi pedang tajam. Tampaknya hal itu telah mencapai ranah persatuan antara manusia dan pedang. Dalam serangan kekuatan tekad yang dahsyat, ia melampaui tubuh Chen Yuan dan melangkah maju selangkah demi selangkah. Saat Shengzi Jianxin menembus simpul meter, seberkas cahaya ilahi turun dari langit di atas ngarai. Portal ruang angkasa dari tanah suci ke-6 terbuka lebar. Disertai cahaya ilahi. Sebuah kristal ungu segi 8 perlahan jatuh. Ini, kristal Dewa Kehendak. Ternyata ada hadiah harta karun seperti ini untuk menembus ngarai kehendak, seru Dewi Zilan. Setelah memurnikan kristal ilahi kehendak ini, ia dapat meningkatkan kehendak jiwa secara signifikan dan membuatnya tak terkalahkan. Nilainya tak terhitung. Mungkin pelatihan kehendak tidak akan berpengaruh pada peningkatan kultivasi dan kekuatan dalam jangka pendek. Tetapi dalam jangka panjang, suatu hari nanti, ketika Anda benar-benar ingin menembus penguasa alam semesta, atau bahkan penguasa alam semesta, kekuatan kehendak jiwa sangat penting, bahkan melampaui pemahaman hukum. Karena ketika menembus penguasa alam semesta, seseorang perlu mengalami malapetaka ilahi alam semesta. Di bawah malapetaka ilahi, jika kemauan jiwa tidak cukup kuat, ia pasti akan binasa. Oleh karena itu, nilai sebenarnya dari kristal Dewa Kemauan tidak lebih lemah dari artefak peradaban Super 6. Huo Linger juga berkata dengan mata berapi-api. Dengan kristal ilahi kemauan, ketika menembus penguasa kosmik, kemungkinan untuk bertahan hidup dari malapetaka ilahi penguasa dapat ditingkatkan setidaknya sebesar %.
Jangan berpikir bahwa persentase ini sangat kecil. Dari 100 kekuatan super tingkat 10 Xinghe, diperkirakan hanya ada 1 atau 2 yang dapat menyentuh ambang batas penguasa pada akhirnya. Dan dari 100 orang kuat yang telah menyentuh ambang batas penguasa, hampir 90% akan gagal, dan akhirnya mati di bawah kesengsaraan Dewa Penguasa. Dapat meningkatkan tingkat keberhasilan sebesar %. Sudah sangat tinggi. Ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa berharganya kristal Dewa Kemauan. Bagus sekali, dengan kristal Dewa Kehendak, peluangmu untuk menjadi penguasa alam semesta akan semakin tinggi di masa depan. Tatapan Chen Yuan terarah, dan dia terus melangkah dengan sangat susah payah. 100 meter terakhir. 50 meter terakhir. 10 meter terakhir. Meter terakhir. Chen Yuan sudah muntah lebih dari selusin kali darah. Sepertinya dia telah menderita lebih dari selusin luka serius berturut-turut. Hentikan, Chen Yuan, jangan lanjutkan, jangan. Lan Xingyue dan Dewi Zilan sudah menangis terseduh-seduh. Akhirnya, Chen Yuan berhasil mengambil langkah terakhir. Boom, 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 boom. 4 cahaya ilahi kehendak turun dari langit. 4 kristal dewa kehendak perlahan turun dari langit di atas ngarai. Pintu masuk ke tanah suci ke-6 terbuka lebar. Bab 1275. Saat ini, gadis cantik Longyan yang telah menembus tingkat galaksi dan berhasil memahami domain petir serta memasuki tanah suci kelima. Akhirnya berhasil tiba di Gunung Roh Seribu Fantasi. Karena tidak ada halangan dari formasi 1000 ilusi, dia segera sampai di ngarai kehendak. Apakah ini ngarai kehendak untuk menembus tanah suci ke-6? Aku akhirnya berhasil menyusul, jadi aku terlambat 1 langkah. Adik Chen Yuan pasti sudah memasuki tanah suci ke-6, kan? Longyan bertanya kepada seseorang untuk menanyakan keberadaan Chen Yuan. Tiba-tiba, ditemukan bahwa setidaknya setengah dari putra Tianjiao di tempat suci kelima ini mengenal Chen Yuan. Dan ketika menyangkut perbuatan Tuan Yan, mereka hanya tercengang. Di antara mereka ada seorang putra juru tulis yang tampak lembut yang menyaksikan kejadian legendaris Tuan Yan dengan mata kepala sendiri. Apa yang kau katakan? Tuan Yan menyerap 51 jam kekuatan asli ketika dia menembus tingkat galaksi. Ingat URL. Masih menembus peringkat ketiga. Dia juga memahami mantra alam semesta. Membunuh boneka tingkat penguasa. Ya Tuhan, seperti yang diharapkan dari adikku, Longyan. Aku baru saja menembus kelas Xinghe, dan hanya menyerap kekuatan asli selama setengah jam. Adikku Chen Yuan ternyata 100 kali lebih kuat dariku. Mata Longyan semakin kagum. Apa? Kau menyerapnya selama setengah jam? Putra juru tulis itu hampir terkejut. Gadis manis dan cantik di depanku ini memiliki bakat seperti itu. Mampu menyerap kekuatan asli selama setengah jam setidaknya adalah bakat seorang penguasa tingkat atas. Mungkin akan ada kesempatan seperti itu di masa depan untuk menjadi penguasa yang tak terkalahkan. Di depan, adalah ngarai kehendak. Ya, ngarai kehendak ini mengandung dampak kehendak jiwa yang mengerikan, dan tidak mudah untuk menembus ngarai kehendak. Suara putra juru tulis itu berhenti. Tiba-tiba, seberkas cahaya terang terpancar dari lempengan batu di pintu masuk ngarai. Kata-kata emas yang menyilaukan tiba-tiba muncul di lempengan batu itu. Selamat kepada putra Jianxin, yang telah lulus ujian ngarai kemauan sejauh meter dan berhasil memasuki tempat suci ke-6. Dia adalah putra suci hati pedang, bos tingkat keempat Xinghe, ilmu pedangnya sangat menakutkan. Kudengar dia telah memahami ranah pedang hingga tingkat kesempurnaan kedua, dan kekuatan ledakannya dalam pertempuran sangat menakutkan. Dengan basis kultivasi tingkat keempat, daya hancurnya setara dengan galaksi tingkat ketujuh. Putra suci Jianxin sudah sangat kuat, jadi tidak mengherankan jika dia bisa menembus jurang kehendak. Kurang dari 10 menit kemudian, Jianxin Shengzi berhasil menembus jurang kehendak. Tiba-tiba, 4 pancaran cahaya ilahi lainnya meledak. 4 baris karakter emas yang menyilaukan muncul di prasasti jurang. Selamat kepada Putri Xingyue, yang telah lulus ujian meter jurang kehendak dan berhasil memasuki tanah suci ke-6. Selamat kepada Dewi Zilan, yang telah lulus ujian meter jurang kehendak dan berhasil memasuki tempat suci ke-6. Selamat kepada Dewi Roh Api, yang telah lulus ujian meter jurang kehendak dan berhasil memasuki tanah suci ke-6. Selamat kepada Tuan Yan, Anda telah lulus ujian meter di ngarai kehendak dan memilih untuk melanjutkan. Begitu pengumuman ini keluar, hampir semua putra langit di pintu masuk ngarai terkejut. Ini, ada 4 santo pewaris yang berhasil menembus ngarai kehendak hampir bersamaan. Dewi Anggrek Ungu, Putri Xingyue, dan Dewi Roh Api tampaknya hanya memiliki kultivasi tingkat pertama Xinghe, bukan? Sangat jarang Xinghe menembus ngarai kehendak. Saya telah berada di ngarai kehendak selama 3 bulan. Secara keseluruhan, saya hanya pernah melihat satu putra Dewa Sankyu, yang pernah menembus ngarai kehendak dengan kultivasi tingkat pertama Xinghe.
Pada saat ini, seorang putra Tianjiao dengan tekad yang terluka keluar dari ngarai. Saat dia melihat pengumuman prasasti itu, seluruh tubuhnya tercengang di tempat. Orang ini, dia benar-benar berhasil. Sialan, dia benar-benar mampu menahan kesulitan 30 kali lipat dari level sebelumnya, dan dengan paksa memimpin 3 dewi melewati ngarai kehendak. Maksudmu, Tuan Yan dengan paksa memimpin ketiga Santa Tianjiao tingkat pertama ini untuk menyelesaikan level tersebut, dan dia sendirian menahan semua guncangan tekadnya. Ya, putra Tianjiao, yang tekadnya terluka, mengangguk. Begitu kata-kata ini keluar, kengerian menyebar di mana-mana. Sesak napas. Petrokimia. Kaku. Menurut desas-desus Tianjiao tingkat atas terakhir, ngarai kehendak ini, setiap meter kau maju, kau bisa mendapatkan kristal dewa kehendak, dan pada saat yang sama, setiap meter menjauh, dampak ngarai kehendak akan lebih dari 2 kali lipat. Kekuatan benturan pada jarak 32 meter adalah 2 kali lipat dari meter, 4 kali lipat dari meter, 8 kali lipat dari meter, 16 kali lipat dari meter, kali lipat dari meter, dan seterusnya. Yan selalu dapat menghadapi dampak kehendak 30 kali lipat, dan dapat berhasil menyeberangi ngarai kehendak. Jika tebakanku benar, dia mungkin memiliki potensi untuk menyeberangi ngarai kehendak sejauh meter. Juru tulis Zhengzi menganalisis dengan tenang. Bukankah ini berarti dia bisa mendapatkan 6 kristal dewa kehendak? Apa yang diwakili oleh 6 kristal dewa kehendak itu? Itu berarti tekad bos Yan sangat kuat, bahkan jika dia tidak memurnikan kristal dewa tekad, dia memiliki kemungkinan lebih dari persen untuk selamat dari malapetaka penguasa alam semesta. Jika 6 kristal dewa tekad dimurnikan, tingkat keberhasilannya dapat mencapai hampir 120%, yang tidak mungkin lebih stabil. Peluang 120% untuk menembus penguasa alam semesta. Ini sangat menakutkan. Saudara Chen Yuan, kau sangat kuat, kau pantas menjadi suami pilihanku, kata Long Yan dengan nada menggoda. Ding! Tuan rumah memiliki daya tarik yang tak tertandingi. Ada dewi berkualitas tinggi yang belum terikat. Pemujaan dan obsesi tuan rumah telah menembus 95 poin, dan telah berhasil berevolusi menjadi anjing penjilat. Tuan rumah akan diberi hadiah plus 1 juta poin penguatan. Ding! Ingat! Untuk anjing penjilat yang belum terikat, hanya ketika kesukaan mereka melebihi 100 poin mereka dapat memperoleh hadiah kedua. Chen Yuan tercengang. Hadiah 100 juta poin peningkatan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa popularitas Long Yan menembus 95 poin, dan akan ada hadiah sebesar itu. Gelombang darah ini sepadan. Chen Yuan baru saja mengirim ketiga gadis itu ke tempat suci ke-6. Katanya dia akan tiba nanti. Dia ingin menguji seberapa jauh dia bisa melangkah di ngarai kehendak. Meter jelas bukan batasnya. Para jenius sejati yang tak tertandingi jelas harus melampaui standar yang ditetapkan. Kudengar Gu Yuezi berjalan meter di ngarai kehendak. Jika Tuan Yan bisa berjalan meter, maka kesenjangan antara kehendak Gu Yuezi dan kehendak Gu Yuezi mungkin tidak terlalu besar. Dia seharusnya termasuk dalam level penjahat Tianjiao yang sama. Kalau dipikir-pikir sekarang, Gu Yuezi benar-benar menakutkan. Dia adalah orang pertama yang memasuki tanah suci kelima, dan dia juga menciptakan jarak meter di ngarai kehendak. Moon Purple semakin dekat. Kudengar ada hadiah khusus untuk orang suci pewaris pertama yang membuka tempat suci yang lebih tinggi, kan? Kalau tidak, mengapa semua orang harus bersaing untuk menjadi nomor 1? Gu Yuezi telah memenangkan begitu banyak peringkat pertama, dan hadiahnya mungkin bernilai banyak uang. Sudah. Pada saat ini, tepat ketika Chen Yuan hendak melanjutkan perjalanannya, Dewi Peony di belakangnya tiba-tiba meminta bantuan. Yang mulia Chen Yuan, bisakah Anda membantu saya? Saya hanya berjarak 30 meter dari simpul meter. Jika Anda membantu saya melewati ngarai kehendak dan memasuki tanah suci ke-6, Peony pasti akan berterima kasih kepada Anda di masa mendatang. Bab 1276. Lupakan saja. Siapa yang menjadikan aku warga alam semesta yang antusias? Karena tidak ada batasan menjilat anjing, dan setelah tingkat kesukaan melebihi 95 poin, ia dapat menyumbangkan poin peningkatan yang sangat besar, sepertinya tidak masalah untuk berbuat baik. Mengingat penampilanmu yang luar biasa, aku akan membantumu. Chen Yuan tidak berbicara. Tetapi tubuhnya telah berbalik dan berjalan mundur. Langkah. 2 langkah. 3 langkah. Chen Yuan berjalan mendekat ke Dewi Peony, dan mengulurkan tangan untuk memegang tangannya yang indah. Cepat. Chen Yuan berpura-pura dingin dan berkata, "Hei." Tubuh Dewi Peony yang lembut bergetar, dan dia bergerak lebih dekat ke pelukan Chen Yuan. Puncak gunung berdiri tegak dan anggun, dengan sedikit aroma, menyegarkan. Domain kosmik, buka. Chen Yuan menahan semua guncangan kehendak dengan mata acuh tak acuh. Hanya butuh 10 detik untuk menarik pihak lain, dan dia melewati 30 meter terakhir yang tidak dapat dia lewati.
Cahaya ilahi kehendak yang cemerlang lainnya turun dari langit, menutupi seluruh tubuh Dewi Peony. Di bawah baptisan cahaya ilahi kehendak, pikiran dan kehendaknya, yang telah terguncang hingga hampir runtuh, pulih hampir seketika, dan kehendak jiwanya menjadi semakin kuat. Ketika dia berada di masa-masa paling sulit, dia tidak menyangka Tuan Yan akan membantunya. Jangan melihat jarak ini hanya 30 meter. Makna yang diwakilinya hampir sepenuhnya berbeda, cukup untuk mengubah lintasan hidup seorang Tian Jiao Shengxi. Bahkan mungkin dapat menghemat beberapa ratus ribu tahun perjuangan di masa depan. Jika Anda melewati 30 meter ini, Anda akan dapat naik ke Tanah Suci ke-6 dan menjadi salah satu dari sedikit talenta terbaik di seluruh alam semesta. Anda juga akan dihargai oleh kekuatan-kekuatan teratas di alam semesta. Berkultivasilah dengan sepenuh hati. Tingkat kelima dan tingkat ke-6, perbedaannya lebih dari satu tingkat. Tanah Suci warisan dibuka setiap 5.000 tahun, dan mungkin ada lebih dari 5.000 orang yang dapat naik ke Tanah Suci kelima, tetapi kurang dari 200 orang yang dapat naik ke Tanah Suci ke-6. Selama kau memasuki Tanah Suci ke-6, kau bahkan mungkin berkesempatan diterima sebagai murid pribadi oleh Yang Mulia tertinggi di alam semesta. Dan penjahat tak tertandingi yang memasuki Tanah Suci ke-7. Belum lagi Yang Mulia tertinggi di alam semesta, bahkan Yang Mulia tertinggi yang tak terkalahkan pun semuanya direbut oleh mereka sendiri. Adapun Gu Yuezi dan Hunyuan Shengxi, para penjahat tertinggi yang telah naik ke Tanah Suci ke-8. Kalian akan memiliki kesempatan untuk beribadah di bawah Kaisar tertinggi alam semesta. Titik awalnya berbeda lagi. Titik awal orang lain mungkin adalah akhir dari perjuangan hidup kalian. Terima kasih, Yang Mulia Chen Yuan. Peony akan selalu mengingat kebaikan Anda. Ini adalah batu koordinat saya. Ada informasi kontak saya di atasnya. Jika Anda membutuhkan Peony di masa mendatang, silakan hubungi saya melalui panggilan video. Peony selalu menunggu Anda. Tanda seru petik 2. Dewi Peony melirik Chen Yuan dengan genit. Setelah mengirimkan batu penentu posisi koordinat, dia segera menyimpan kristal ilahi kehendak, dan melangkah ke portal ruang angkasa menuju tempat suci ke-6. Menoleh ke belakang dan tersenyum di ujungnya, seperti kuncup yang menunggu untuk mekar. Chen Yuan jelas melihat poin keberuntungannya meningkat dari 80 poin menjadi 90 poin pada detik ketika dia menoleh ke belakang. Selamat kepada Dewi Peony, yang telah lulus ujian meter ngarai kehendak dan berhasil memasuki tempat suci ke-6. Dewi Peony juga lulus. Dengan kultivasi galaksi tingkat ketiganya, bagaimana dia bisa melakukan ini? Biasanya selama beberapa hari, mungkin tidak selalu ada putra pewaris yang dapat melewati ngarai kehendak. Apa yang terjadi hari ini? Dari putra Xuanming di awal, hingga putra Jianxin, Dewi Anggrek Ungu, Putri Xingyue, dan Dewi Roh Api, Dewi Peony, ditambah Tuan Yan yang telah berhasil melewati level tersebut tetapi belum memasuki Tanah Suci ke-6, apakah ada 7 orang? Saudara Chen Yuan, tunggu aku pasti akan menembus jurang kehendak. Long Yan menatap jurang di depannya tanpa ragu, dan berkata dalam hati. Tak lama kemudian, dia memasuki pesona jurang. Chen Yuan melihat sekeliling, dan tidak ada seorang pun di sana. Akhirnya, aku bisa melepaskan tangan dan kakiku, dan aku bisa pergi ke batas untuk menguji kekuatan kehendakku. 10.000 meter. Baginya itu hanyalah hidangan pembuka. Sama sekali tidak menimbulkan tekanan sedikit pun padanya. Terutama sekarang aku sendirian. Dengan kecepatan penuh, Chen Yuan berlari di jurang kehendak. Tampaknya dia telah mengabaikan dampak mengerikan dari kehendak jiwa. 1.000 meter. 5.000 meter. Meter. Dewi Peony baru saja menembus jurang kehendak dalam waktu kurang dari 5 menit. Di batas ngarai, sebuah pengumuman batu emas yang menyilaukan tiba-tiba muncul kembali. Selamat kepada Tuan Yan, berhasil melewati ujian meter ngarai kehendak, mendapatkan hadiah kristal dewa kehendak, silakan lanjutkan. Bukankah ini terlalu cepat? Dia menyeberangi 10 meter, sepertinya kurang dari menit. Pada saat ini, Chen Yuan melihat kristal ilahi kehendak yang turun lagi di depannya. Ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajahnya. Mungkinkah kristal dewa kehendak dapat diklaim berulang kali? Bisakah saya mendapatkan satu untuk setiap meter yang dilewati? Jika Anda berjalan di seluruh ngarai sejauh kilometer, bukankah Anda akan dapat menerima pil? 10 menit kemudian, selamat kepada Tuan Yan, berhasil melewati ujian meter ngarai kehendak, mendapatkan hadiah kristal dewa kehendak, silakan lanjutkan. Bagaimana mungkin? Dia malah berjalan semakin cepat. Butuh 10 menit dari 10 meter ke meter, tapi hanya butuh menit untuk pergi dari meter ke meter. Petugas itu mengerutkan kening. Meskipun semua orang sudah memprediksi sebelumnya, tekad yang ditunjukkan oleh Tuan Yan mungkin mampu mencapai jarak yang menakutkan yaitu meter. Tapi agak tidak terduga bahwa dia melampaui meter begitu cepat. 10 menit lagi berlalu.
Selamat kepada Tuan Yan, berhasil melewati ujian meter di ngarai kehendak, diberi hadiah kristal Dewa Kehendak, dan memilih untuk melanjutkan. Selamat kepada Tuan Yan, berhasil melewati ujian meter di ngarai kehendak, diberi hadiah kristal Dewa Kehendak, memilih untuk melanjutkan. Selamat kepada Tuan Yan, berhasil melewati ujian meter di ngarai kehendak, diberi hadiah kristal Dewa Kehendak, memilih untuk melanjutkan. Kurang dari 1 jam. Chen Yuan mematahkan semua prediksi Tian Jiao Shengzi sebelumnya dan berhasil melampaui jarak meter. Namun, momen yang benar-benar menakutkan baru saja dimulai. Bahkan setelah melampaui meter, kecepatan Chen Yuan tetap tidak berkurang. Pada dasarnya setiap 7 atau 8 menit, pengumuman dari lempengan batu sihir akan menyala sekali. 90.000 meter. Lebih dari meter, apakah dia sudah melampaui meter? Gu Yuezi hanya berjarak 8.000 meter, dan pada akhirnya dia hanya berjarak 2.000 meter. Pada akhirnya, dia tidak dapat menahan dampak batas meter. Dia seharusnya tidak ingin memecahkan rekor Gu Yuezi. Benarkan? Apa-apaan ini? Ini, seharusnya tidak mungkin. Seorang Tian Jiao Shengzi baru saja selesai berbicara. Di atas lempengan batu besar di penghalang ngarai kehendak, pengumuman lain tiba-tiba muncul. Selamat kepada Tuan Yan, berhasil melewati ujian meter ngarai kehendak, dihadiahi 2 kristal Dewa Kehendak, silakan lanjutkan. Tidak hanya itu. Saat Chen Yuan melampaui meter, di seluruh tanah suci warisan, token putra warisan di tangan lebih dari 800 triliun Tian Jiao tiba-tiba menyala. Ding! Selamat kepada Tuan Yan, telah menembus tanah suci kelima, rekor tertinggi di ngarai kehendak, peringkat nomor 1 dalam kompetisi kesombongan kosmik, dan kompetisi kehendak, dengan ini diumumkan kepada semua anggota. Pemimpinnya luar biasa, dia benar-benar memecahkan rekor yang ditinggalkan oleh Gu Yuezi. Aku tahu aku salah memilih bos. San Neter meraung keras di tanah suci ketiga. Ho ho ho, pemimpinnya hebat, aliansi kapak raksasa hebat. Pada saat ini, jumlah anggota aliansi kapak raksasa telah melebihi 1.000 juta. Awalnya, jumlah anggota terlalu banyak, yang menyebabkan kohesi yang lemah. Beberapa Tian Jiao Shengzi sudah memiliki gagasan untuk mendirikan keluarga mereka sendiri. Tetapi begitu pengumuman ini keluar, gagasan untuk berdiri sendiri lenyap dalam sekejap. Prestise aliansi kapak besar kembali meroket. Ratusan juta putra pewaris berbondong-bondong datang, ingin bergabung dengan aliansi kapak besar. Kecepatan ekspansi kekuatan aliansi langsung meledak. Bab 1277. Apakah ini kekuatan asli Chen Yuan? Dia benar-benar melampaui Gu Yuezi. Dewi Zilan, Putri Xing Yue, Dewi Roh Api, dan Dewi Peony, yang telah memasuki tanah suci ke-6, menatap ordo putra pewaris di tangan mereka. Semuanya tercengang. Meskipun kemampuan Chen Yuan telah lama ditebak, itu akan sangat luar biasa. Tapi mereka tidak pernah menyangka akan sehebat ini. Kurang dari 1 jam sebelum mereka memasuki tanah suci ke-6, Chen Yuan berbalik dan memecahkan rekor tertinggi Gu Yuezi tepat di ngarai kehendak. Apa-apaan ini? Kupikir dia berada di lantai 9, tapi ternyata dia berada di lantai 9 nomor 90. Saudara Chen Yuan, aku tidak berani mengejarmu jika kau seperti ini. Aku takut orang lain akan mengatakan bahwa aku adalah katak yang ingin memakan daging angsa. Long Yan menatap putra pewaris Ling dengan ekspresi datar. Saat ini, dia hanya berjarak 100 meter dari simpul meter. Kemauan Long Yan jelas jauh melampaui para ahli tingkat pertama Xinghe biasa. Tanah suci ke-8. Dinding Dewa Mantra Abadi. Gu Yuezi dan Chaos Sun duduk bersila, mencoba memahami total kitab suci kosmik di dinding suci kuno. Mereka telah memasuki tanah suci ke-8, dan mereka dapat disebut sebagai kebanggaan kosmik tertinggi. Bahkan portal warisan Kaisar Dewa Alam Semesta telah dibuka untuk mereka. Selama mereka mau, mereka dapat memperoleh warisan tertinggi Kaisar Dewa Alam Semesta Junior. Tetapi kedua orang yang tak tertandingi ini adalah orang-orang yang sangat sombong yang telah melintasi zaman. Bahkan sekarang, mereka belum menyerah untuk pergi ke tanah suci ke-9 yang lebih tinggi. Dan ingin memasuki tanah suci ke-9. Hanya dengan memahami dinding Dewa Mantra Abadi di depan mereka. Ada total kitab suci kosmik, yang harus dipahami sebelum dapat dibuka. Sejauh ini, belum ada yang mampu melakukannya selama ratusan juta tahun. Sekalipun laju aliran waktu di tanah suci ke-8 berbeda 100 kali lipat dari alam semesta luar, hal itu dapat dipahami selama hampir 900 tahun. Namun, memahami 108 kitab suci kosmik masih terlalu sulit. Secara umum, bahkan seorang penguasa kosmik pun membutuhkan setidaknya puluhan ribu tahun untuk memahami sebuah kitab suci kosmik. Kultivasi mereka hanya berada di tingkat Xinghe, tetapi mereka perlu memahami total kitab suci kosmik dalam 1000 tahun. Kesulitan ujian ini sungguh luar biasa.
Sejauh ini, Gu Yuezi telah memahami 5 kitab suci kosmik. Putra Hunyuan bahkan telah memahami 6 kitab suci kosmik. Performa kedua orang yang tak tertandingi ini sangat luar biasa, dan bahkan menarik perhatian lebih dari selusin bijak tak terkalahkan dan seorang kaisar kosmik. Kedua orang ini adalah protagonis sejati kompetisi Tianjiao alam semesta tahun ini. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang yakin. Tetapi mereka saling menghargai. Terutama Hunyuan Shengzi, yang telah jatuh cinta pada Gu Yuezi pada pandangan pertama. Dia sangat terobsesi dengan kecantikan dan bakat luar biasa dewi ini. Dari ribuan dewi di dunia ini, Gu Yuezi mungkin satu-satunya yang benar-benar dapat memasuki hatinya dan mendapatkan rasa hormat dan penghargaan dari lubuk hatinya. Dan pada saat ini, token anak suci warisan di tangan keduanya tiba-tiba menyala. Bos Yan. Orang ini lagi, dia benar-benar memecahkan rekor yang kutinggalkan di lembah kehendak. Gu Yuezi mengerutkan kening. Sepertinya di tanah suci ke-8 ini, mungkin kita akan memiliki satu pesaing lagi. Hunyuan Shengzi juga sedikit berubah, tetapi dia dengan cepat kembali normal. Baru sekarang kita berhasil menembus ngarai kehendak, dan kita sudah terlalu jauh tertinggal. Kehendak yang kuat tidak berarti kekuatan yang kuat. Jika ingin memasuki tanah suci ke-7, kita perlu meledakkan kekuatan serangan tingkat penguasa kosmik untuk memasuki tanah suci ke-8. Itu bahkan lebih sulit, tetapi aku menantikan penampilannya. Hunyuan Shengzi tersenyum tipis. Dia tidak pernah menganggap perokok ini sebagai pesaing. Jika dia tidak memasuki tanah suci ke-8, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan dia dan Gu Yuezi? Selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Hadiah harta karun yang dia dapatkan sudah cukup untuk memperlebar jurang yang sangat besar dengan para santo pewaris biasa lainnya. Saat ini, Chen Yuan sudah merasakan tekanan yang besar. Dampak kekuatan jiwa sebesar meter telah mencapai tingkat yang bahkan penguasa kosmik tingkat dasar pun sulit untuk menanggungnya. Kedepannya, diperkirakan bahkan penguasa alam semesta yang sebenarnya pun harus berhenti. Sepertinya sudah saatnya menggunakan kartu truf pamungkas. 1000 lingzu ilusi, dijaga oleh kekuatan jiwa, Ning. Bola roh ilusi 1000 ini adalah artefak teratas dari peradaban tingkat ke-7. Di antara artefak peradaban tingkat ke-7, ada 4 tingkatan, dasar, menengah, lanjutan, dan teratas. Segel vulkan hanya dapat dianggap dasar, sedangkan bola roh sihir 1000 adalah tingkat teratas. Pada saat yang sama, artefak ini juga merupakan salah satu dari sedikit artefak yang dapat melindungi dari dampak kehendak jiwa. Saat Chen Yuan mengorbankan bola roh ilusi 1000, dampak mengerikan dari kehendak jiwa berkurang 100 kali lipat. Hanya tersisa persen dari dampak kehendak, yang tidak membahayakan Chen Yuan. Dapat berkurang sebanyak itu. Sepertinya kali ini aku bisa memanen banyak kehendak. Selamat kepada Tuan Yan, berhasil melewati ujian nomor 11 meter di ngarai kehendak, mendapatkan hadiah 2 kristal dewa kehendak, dan memilih untuk melanjutkan. Selamat kepada Tuan Yan, berhasil melewati ujian nomor 12 meter di ngarai kehendak, mendapatkan hadiah 2 kristal dewa kehendak, dan memilih untuk melanjutkan. Selamat kepada Tuan Yan, berhasil melewati ujian ngarai kehendak setinggi 13 meter, mendapatkan hadiah 2 kristal dewa kehendak, dan memilih untuk melanjutkan. Saat ini, pintu masuk ngarai kehendak dipenuhi. Ribuan Tianjiao Shengzi yang menjadi gila. Bola mata mereka hampir terlepas dari tanah. Sialan, bendunganmu sudah sepanjang 15 meter, ini benar-benar keterlaluan. Menurut aturan perhitungan sebelumnya, ketinggian 11 meter kira-kira 2 kali lebih kuat dari ketinggian 12 meter, 13 meter 4 kali lebih kuat, 14 meter 8 kali lebih kuat, dan 15 meter 16 kali lebih kuat. 32 kali 32 meter, artinya, kekuatan kehendak yang ditunjukkan oleh Tuan Yan saat ini telah melampaui Gu Yuezi sebanyak kali. Tidak mungkin, ini keterlaluan, bagaimana mungkin kekuatan jiwanya 32 kali lebih kuat dari Gu Yuezi. Selamat kepada Tuan Yan, berhasil melewati ujian 16 meter di ngarai kehendak, mendapatkan hadiah 2 kristal dewa kehendak, dan memilih untuk melanjutkan. Sesak napas. Petrokimia. Mengejutkan. Ini, sudah 64 kali, apakah ada hal lain yang ingin kau katakan? Menempuh 16 meter di ngarai kehendak, aku khawatir bahkan penguasa kosmik tingkat tinggi pun tidak akan sanggup. Bagaimana dia melakukannya? Selamat kepada Tuan Yan, berhasil melewati ujian nomor 17 meter di ngarai kehendak, dan mendapatkan hadiah 2 kristal dewa kehendak. Melihat tirai cahaya keemasan yang muncul kembali di prasasti ngarai. Petik 2. Semua putra pewaris hampir mati rasa karena guncangan kolektif. Ini 120 kali 8 kali. Saat ini, Chen Yuan benar-benar hampir mencapai batasnya. Bahkan dengan perlindungan bola roh 1000 ilusi dan pelemahan 100 kali lipat dampak kemauan, dia masih kesulitan berjalan. Namun,
Aku masih memiliki kristal Dewa Kemauan yang belum dimurnikan. Aku telah mengumpulkan total 25 kristal Dewa Kemauan selama perjalanan ini. Jika aku dapat memurnikan semuanya, aku seharusnya dapat melangkah lebih jauh. Biasanya, memurnikan kristal Dewa Kemauan dapat sangat meningkatkan kemauan jiwa, tetapi juga membutuhkan waktu. Mungkin dibutuhkan setidaknya 10 tahun untuk memurnikan kristal Dewa Kemauan. Sistem, bisakah kau cepat memurnikan kristal Dewa Kemauan? Ding! Konsumsi 10.000 poin peningkatan untuk dengan cepat memurnikan kristal Dewa Kemauan. Kalau begitu konsumsilah. Ding! Setelah dikurangi 10.000 poin peningkatan milik tuan rumah, poin peningkatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 1.190.000. Pemurnian cepat. Dalam waktu kurang dari 5 menit, dengan berkah poin penguatan, Chen Yuan memurnikan kristal Dewa Kehendak. Efeknya tampaknya sangat bagus, kehendak jiwa benar-benar berlipat ganda. Bukankah mungkin untuk memperkuat 25 kali lipat dengan 25 kristal Dewa Kehendak? Coba ulangi. Bab 1278. 2 jam kemudian, Chen Yuan telah berhasil memurnikan 25 kristal Dewa Kehendak. Sama seperti perkiraannya. Pemurnian 25 kristal Dewa Kehendak sepenuhnya memperkuat kehendak jiwanya sebanyak 25 kali. Sayangnya, itu bukan perkalian geometris. Gelombang ini menghabiskan 250.000 poin penguatan. Entah apakah itu sepadan. Akhirnya berhenti. Tidak ada pergerakan selama 2 jam. Kurasa Tuan Yan telah mencapai batasnya, kan? Aku takut setengah mati, kupikir dia akan memecahkan rekor keberadaan itu. Yang kau bicarakan bukanlah Kaisar Dewa Awal Mutlak, kan? Jangan konyol, itu adalah Kaisar Dewa Awal Mutlak, putra pewaris dengan pencapaian tertinggi dalam sejarah ngarai kehendak, yang telah ditiru dan tidak pernah terlampaui. Ratusan juta tahun, dikenal sebagai pembangkit tenaga tak tertandingi terhebat di alam semesta manusia. Konon, 18 miliar tahun yang lalu, Kaisar Dewa Awal Mutlak hanyalah seorang putra pewaris biasa, tetapi di ngarai kehendak, ia menciptakan rekor tertinggi dalam sejarah. Tidak ada yang bisa memecahkannya selama 18 miliar tahun. Ini hampir tak tertandingi. Tidak ada seorang pun, bos yang tak tertandingi ini, yang menciptakan rekor 22 meter saat itu. Tahukah Anda konsep ini? Ingat URL. Itu terlalu berlebihan, rekor 22 meter, bahkan jika Tuan Yan telah melampaui 17 meter, dia masih perlu memperkuat kehendak jiwanya sebanyak 32 kali lipat dari basis aslinya, sebelum dia dapat memecahkan rekor tersebut. Sebenarnya, ini benar-benar mustahil. Jika saya tidak salah, baik Tuan Yan maupun Putra Awal Mutlak, mereka semua seharusnya memiliki artefak khusus untuk melindungi kehendak jiwa, jika tidak, mustahil untuk mencapai sejauh itu. Jika dikatakan bahwa melewati meter pertama ngarai kehendak adalah standar minimum untuk memasuki tanah suci ke-6, maka berdasarkan dampak kehendak ngarai kehendak, meter adalah 2 kali lipat, meter adalah 4 kali lipat, dan meter adalah 8 kali lipat, dan seterusnya, dampak kehendak jiwa ekstrim. Yang dialami Gu Yuezi hampir 500 kali lipat dari pewaris biasa. Total skor 17 meter telah mencapai angka yang mencengangkan yaitu 22 kali lipat, jadi skor 200 meter lebih dari juta kali lipat. Artinya, Putra Suci Awal Mutlak saat itu memiliki batas 200 juta kali lebih tinggi untuk menahan dampak kehendak jiwa daripada Putra Suci Xuanming, Putra Suci Hati Pedang, dan lainnya. Ini jelas tidak mungkin. Tanpa perlindungan artefak khusus, guncangan mengerikan setinggi 22 meter ini mungkin hanya mampu ditahan oleh Yang Mulia Semesta Sejati. Pintu masuk ngarai. Sekelompok Tianjiao Shengzi banyak berbicara. Mereka melakukan berbagai macam analisis, berbagai macam perhitungan. Meskipun Yan telah diam selama 2 jam. Tetapi di tablet di ngarai, masih belum ada kabar bahwa dia memasuki tanah suci ke-6. Meskipun begitu, dia belum menyerah. Masih terus menerobos. Sudah hampir 3 jam. Diperkirakan 18 meter adalah batasnya. Dia mungkin ingin mencapai 18 meter, sehingga dia bisa memanen 2 kristal kemauan lagi. Aku berpikir, apakah asosiasi Yan sedang memurnikan kristal Dewa Kemauan? Lagi pula, dia sudah memanen banyak kristal Dewa Kemauan. Jika dia bisa memurnikannya, itu pasti akan memperkuat kemauan jiwa dan melangkah lebih jauh di ngarai jarak kemauan. Bukan tidak mungkin, tetapi butuh sekitar 100 tahun untuk memurnikan kristal Dewa Kehendak dan sepenuhnya menyatu dengan kehendakmu sendiri. Butuh sekitar 25 tahun untuk memurnikan 500 kristal Dewa Kehendak sepenuhnya. Bahkan jika dia berbakat, kecepatan pemurniannya luar biasa, bagaimana mungkin aku mengatakan itu akan memakan waktu ratusan tahun? Itu akan memakan waktu ratusan tahun, dan mustahil untuk memecahkan rekor Kaisar Dewa Awal Mutlak. Jika aku memasuki tanah suci ke-6 terlebih dahulu, mungkin aku bisa mendapatkan lebih banyak warisan harta karun. Suara seorang santo pewaris baru saja terdengar.
Di atas lempengan batu di ngarai, pengumuman lain tiba-tiba muncul. Selamat kepada Tuan Yan, berhasil melewati ujian 18 meter ngarai kehendak, diberi hadiah 2 kristal dewa kehendak, dan memilih untuk melanjutkan. Dia datang lagi, apa-apaan ini? Kali ini seharusnya benar-benar batasnya, kan? Kurang dari 10 menit. Selamat kepada Tuan Yan, berhasil melewati ujian 19 meter ngarai kehendak, diberi hadiah 2 kristal dewa kehendak, dan memilih untuk melanjutkan. Seluruh bola mata Tian Jiao terbelalak, dan jantungnya bergetar hebat. Namun langkah kaki pria itu tetap tak berhenti. Selamat kepada Tuan Yan, berhasil melewati ujian ngarai kemauan setinggi 20 meter, dan mendapatkan hadiah 5 kristal dewa kemauan, silakan lanjutkan. Sudah 20 meter, dia adalah makhluk terdekat dengan rekor kaisar awal mutlak dalam 18 miliar tahun. Sialan, kau benar-benar tidak ingin memecahkan rekor, kan? Suasana menjadi mencekam dan menyesakkan. Seluruh tempat hening. Pada saat ini, ada lebih dari 2000 putra pilihan surgawi yang menatap kosong ke arah prasasti di ngarai itu. Semua orang tercengang. Setiap mulutnya terbuka begitu lebar sehingga seolah-olah bisa dimasukkan ke dalam telur raksasa langit berbintang. Aku tidak menyangka setelah melewati ngarai kehendak sepanjang 20 meter, hadiahnya akan meningkat lagi, dan aku akan mendapatkan 5 kristal dewa kehendak sekaligus. Chen Yuan mengumpulkan 5 kristal dewa, dan kristal dewa kehendak di tangannya bertambah menjadi 9 lagi. Sistem, mulai memurnikan kristal dewa kehendak. Ding! Dibutuhkan 10.000 poin penguatan dari host untuk memurnikan kristal dewa kehendak, dan 9 poin penguatan diperlukan untuk 90.000 kristal dewa kehendak. Mohon host mengkonfirmasi pemurnian. Konfirmasi. Ding! Setelah dikurangi 90.000 poin penguatan host yang tersisa saat ini, 860.000. Chen Yuan memiliki 2 hal dalam pikirannya. Sambil memurnikan kristal ilahi kehendak, dia terus bergerak maju. Selamat kepada Tuan Yan, berhasil melewati ujian ngarai kemauan setinggi 21 meter, dan mendapatkan hadiah 5 kristal dewa kemauan, silakan lanjutkan. Sistem, lanjutkan pemurnian. Ding! Setelah dikurangi 50.000 poin peningkatan milik tuan rumah, poin peningkatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 810.000. Ding! Pemurnian. Chen Yuan maju sambil melakukan pemurnian. Dia telah memurnikan 39 kristal dewa kemauan, dan kemauan jiwanya telah meningkat lebih dari 39 kali. Jadi, secara alami, Chen Yuan dapat sepenuhnya menahan kekuatan benturan 32 kali. Nomor 20 meter, seharusnya batasku. Tapi aku puas, aku sudah mendapatkan 39 kristal kemauan, dan yang lain hanya memiliki 1, itu cukup bagus. Selamat kepada Tuan Yan, berhasil melewati ujian ngarai kemauan setinggi 22 meter, dan mendapatkan hadiah 5 kristal dewa kemauan, silakan lanjutkan. Ketika Chen Yuan melewati 22 meter, dia terus maju di ngarai kurang dari 100 meter. Tiba-tiba, cahaya ilahi kehendak menghantam. Di tempat pemujaan di pintu masuk ngarai kehendak, cahaya ilahi tiba-tiba memancar, dan tirai cahaya batu raksasa tiba-tiba muncul dari tanah. Gempa bumi. Matahari bersinar. Tanah menyemburkan teratai emas. Tirai cahaya batu raksasa itu melesat ke langit dan berubah menjadi suara ilahi, yang bergema di seluruh tanah suci warisan, wilayah yang tak terbatas. Tidak peduli apakah Anda berada di tempat suci pertama atau tempat suci ke-8, Anda dapat mendengar suara ilahi ini dengan sangat jelas. Selamat kepada Tuan Yan, putra pewaris, yang memecahkan rekor pemecah ngarai kemauan dalam sejarah, melampaui putra dari awal 18 miliar tahun yang lalu, menciptakan rekor sejarah baru, dan mendapatkan hadiah dari Dewa Kemauan, 101 gulungan perunggu kuno. Bab 1279. Mengejutkan. Sangat mengejutkan. Pada saat ini, 800 triliun putra pewaris secara kolektif terstunet. Apa yang Tuan Yan lakukan sehingga membuat semua orang marah? Ternyata ada suara ilahi yang menembus penghalang ruang angkasa tak terbatas dan bergema di seluruh tanah suci pewarisan. Nima ini terlalu mesum, kan? Siapa putra suci awal mutlak itu? Apakah dia lebih hebat dari Gu Yuezi? Kau mungkin tidak mengenal putra suci awal mutlak, tetapi kau pasti pernah mendengar nama Kaisar Dewa Awal Mutlak, kan? Sial! Kau yakin itu Kaisar Dewa Awal Mutlak? Ini adalah salah satu dari 9 Kaisar Dewa Agung ras manusia, yang telah mengejutkan miliaran galaksi, menghancurkan 10 ras puncak teratas, mengalahkan segalanya, dan menekan semua jenis Kaisar Dewa Awal Mutlak yang tidak puas. 18 miliar tahun yang lalu, Kaisar Dewa Awal Mutlak hanya berada di tingkat ke-9 galaksi, tetapi ia mampu melompati dan membunuh penguasa alam semesta tingkat menengah. Ia juga satu-satunya eksistensi yang naik ke tanah suci ke-9 saat itu, meninggalkan mitos dan legenda yang tak terhitung jumlahnya.
Dibandingkan dengan Dewa Api yang mulia, Kaisar Dewa Awal mutlak adalah legenda sejati alam semesta. Cerita orang tua itu, aku khawatir aku tidak akan bisa menyelesaikannya selama 3 hari 3 malam. Tuan Yan, benar-benar memecahkan rekor Kaisar Awal. Ah, aku jadi gila, Tuan Yan sangat hebat. Saudari, kau harus mengalahkan Tuan Yan. Apakah keluarga Ziku dapat berkembang di masa depan bergantung padamu? Jika kau dapat memecahkan rekor Kaisar Awal mutlak, setidaknya kau akan memiliki potensi menjadi penguasa tertinggi alam semesta di masa depan. Mungkin. Jika aku bisa menjadi Kaisar Dewa Alam Semesta, maka aku bukan lagi saudara ipar Kaisar Dewa Alam Semesta. Bukankah aku seharusnya dibiarkan berkeliaran bebas di alam semesta yang luas ini? Kakak, kau harus bekerja keras. Ziming Sengzi mulai berbisik dalam hatinya. Dewi Anggrek Ungu. Kebaikan +1. Kebaikan saat ini, 99 poin. Ding. Dewi Zilan, target penjilat anjing, terkejut oleh bakat tak tertandingi dari tuan rumah. Kebaikannya menembus 99 poin, dan poin peningkatan hadiah +2000000. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 1.010.000. Luar biasa, adik Chen Yuan, sungguh luar biasa. Long Yan menghentakkan kakinya dengan gembira. Pada saat ini, dia hanya berjarak 2 meter dari simpul meter ngarai kehendak. Jika Chen Yuan berada di sisinya, dia hampir bisa melihat dengan jelas bahwa poin keberuntungan di atas kepalanya telah naik menjadi 99 poin, yang merupakan ritme evolusinya menjadi anjing penjilat tingkat penuh. Sayangnya, itu hanya sedikit kurang dari yang terakhir, dan dia tidak bisa naik. Ada juga Dewi Peony yang telah memasuki tempat suci ke-6, dan tingkat keberuntungan di atas kepalanya juga telah mencapai 93 poin. Tetapi jika tidak ada anjing penjilat terikat, sistem tidak akan menampilkannya. Pada saat ini, Chen Yuan terkejut. Apakah ini rekor? Ada hadiah setinggi ini untuk memecahkan rekor. 100 kristal Dewa Kehendak, lebih banyak dari semua hadiahnya sebelumnya digabungkan. Ditambah sepasang gulungan perunggu kuno yang tidak dapat dipahami. Meskipun tidak jelas apa efeknya, tapi seharusnya terasa sangat mengagumkan. Chen Yuan menggigit jarinya, dan setetes darah menetes ke gulungan perunggu kuno. Detik berikutnya, gulungan perunggu kuno itu tampaknya memiliki hubungan darah dengan Chen Yuan. Wosh! Gulungan kuno itu secara otomatis memasuki lautan kesadaran Chen Yuan, dan bersama dengan Qianhuan Lingzu, ia dengan kuat melindungi jiwa dan kehendak Chen Yuan. Chen Yuan hanya merasakan tekanan yang berkurang. Perlindungan 2 lapis dari gulungan perunggu kuno dan 1000 manik-manik roh imajiner benar-benar mengurangi kehendak mengerikan dari ngarai kehendak hingga 10 kali lipat. Dengan kata lain, di bawah pengurangan ganda, hanya 1/1000 dari dampak yang benar-benar dapat menyerang jiwa dan kehendak Chen Yuan yang tersisa. Chen Yuan terus bergerak maju. 23 meter. 24 meter. 25 meter. 26 meter. Setelah melewati 26 meter, 20 kristal Dewa Kehendak dipanen lagi. Pada saat ini, Chen Yuan memutuskan untuk tidak bergerak maju. Karena meskipun 120 kristal Dewa 5 Kehendak yang tersisa dimurnikan, dibandingkan dengan kekuatan kehendaknya saat ini yang telah meningkat 39 kali lipat, itu hanya akan meningkat paling banyak 3,2 kali lipat. Ini hanya dapat berlanjut hingga kedalaman maksimal 6.000 meter. Kurang dari meter. Sungguh tidak perlu membuang 100 juta poin peningkatan. Semakin jauh ke belakang, superposisi kekuatan kehendak akan terus berlipat ganda. Mungkin awalnya mudah. Tapi semakin jauh ke belakang, semakin menakutkan. Chen Yuan tak lagi bisa membayangkan betapa menakutkannya 100 juta meter di ujung jurang kehendak itu. Mungkinkah bahkan Kaisar Dewa Kosmik pun tak sanggup menanggungnya? Apa yang tersegel di dalamnya? Meskipun Chen Yuan penasaran, dia tahu apa yang bisa dia lakukan. Ini sama sekali tidak sesederhana kehendak yang ditinggalkan oleh Kaisar Dewa Alam Semesta seperti yang dirumorkan. Lihat, Tuan Yan telah memasuki tempat suci ke-6. Dia akhirnya masuk. Jika dia tidak masuk lagi, aku akan bertanya-tanya apakah aku tidak berguna. Jelas, dibandingkan dengan ahli Tianjiao lainnya, kau mungkin jenius, tetapi dibandingkan dengan Tuan Yan, tidak diragukan lagi kau tidak berguna, dan kita semua tidak berguna. Juru tulis Sengzi menertawakan dirinya sendiri. Melalui perhitungan perkalian, dia telah menghitung kekuatan dampak kehendak nomor 20 sebesar meter. Itu sekitar 3.554.430 kali kekuatan dampak kehendak 10.000 meter pertama. Sederhananya, aku bahkan tidak mampu menahan dampak dari 9.000 meter kekuatan kehendak, dan aku hanya bisa mencapai 3.000 meter, tetapi total kekuatannya lebih dari juta kali lebih tinggi dariku. Bahkan jika dia memiliki artefak tak tertandingi yang dapat melemahkan dampak ngarai kehendak 1000 kali,
atau bahkan 10.000 kali, dia masih lebih dari 1.000 kali lebih kuat dariku. Kurang dari 5 menit kemudian Chen Yuan memasuki tanah suci ke-6. Long Yan akhirnya melewati 2 meter terakhir. Selamat kepada saintes Long Yan, yang berhasil melewati ujian, meter ngarai kehendak, diberi hadiah kristal dewa kehendak, dan memasuki tempat suci ke-6. Aku sangat takut. Ternyata itu Saint Long Yan. Kupikir Tuan Yan telah menembus nomor 20 meter lagi. Orang ini, dia sudah membuatku trauma secara psikologis. Aku melihat semua orang sekarang tidak ada apa-apanya. Sekelompok putra suci pewaris banyak bicara. Aku sangat kagum dengan rekor ajaib ini, dan menyegarkannya lagi. Saat ini, putra suci Li Jue, yang telah mengalami perkembangan yang menyedihkan selama berhari-hari, akhirnya menghela napas lega. Bajingan ini, dia akhirnya memasuki tanah suci ke-6. Di mana dia berada, aku tidak berani mendekati ngarai kehendak. Mengerikan, terlalu menyesakkan, mengapa aku harus menyinggung seorang bajingan super? Hah! Bukankah ini putra suci Li Jue? Yang bertarung melawan Tuan Yan 3 kali, tetapi selalu berhasil lolos dari tangan Tuan Yan. Hebat! Kau baru berada di tingkat pertama Xinghe, dan kau bisa lolos dari tangan Tuan Yan. Yan 3 kali. Sepertinya kamu tidak bisa diremehkan. Melihat sekelompok Xinghe peringkat pertama, Xinghe peringkat kedua, dan bahkan Xinghe peringkat ketiga, putra-putra surga itu menatapnya dengan sedikit hormat. Li Jue Shengzi merasa seluruh tubuhnya tidak baik-baik saja. Dia telah digantung dan dipukuli 3 kali di tangan Tuan Yan, dan melarikan diri dengan malu. Bagaimana mungkin itu sebuah kehormatan? Sepertinya semua orang tidak mencemoohnya sebagai orang yang tidak berguna, tetapi menganggapnya luar biasa. Apa-apaan ini? Ya, Presiden Yan Tianjiao tidak tertandingi dan telah memecahkan rekor Kaisar Dewa Awal Mutlak. Aku begitu diliputi khayalan untuk membunuhnya sebelumnya. Jika dia benar-benar dapat mengguncang galaksi di masa depan, mungkin aku akan kembali dan dapat membanggakan diri. Bab 1280. Saat Chen Yuan memasuki tanah suci ke-6, segala sesuatu di depannya langsung mengejutkannya. Yang terlihat adalah lautan luas dan tak terbatas. Tak ada ujungnya. Air laut di lautan ini sebenarnya adalah air kehidupan. Chen Yuan tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Air kehidupan adalah salah satu air spiritual istimewa di alam semesta. Air ini memiliki efek meregenerasi anggota tubuh yang patah, meremajakan yang tua, menyembuhkan luka, dan memperkuat tubuh, serta dapat menumbuhkan tanaman kosmik. Terutama untuk kehidupan di alam semesta di bawah tingkat langit berbintang, air ini dapat disebut air suci tertinggi. Jika benda ini muncul di bumi, sebotol kecil saja bisa terjual setidaknya ratusan miliar. Tetapi di tanah suci ke-6, ada air kehidupan sebanyak lautan. Sungguh luar biasa. Terima. Chen Yuan baru saja akan menghirup ratusan juta ton, tetapi ia segera menerima tekanan pengekangan yang sangat besar, yang membatasi kemampuannya untuk menghirup. Ada apa? Apakah kau tidak diizinkan untuk menghisap? Chen Yuan mengerutkan kening. Air kehidupan, semua putra suci yang telah memasuki tanah suci ke-6 dapat meminumnya tanpa batas, tetapi air itu tidak dapat diambil. Sebuah tirai cahaya muncul di depan Chen Yuan. Baiklah, jika kau tidak mengambilnya, kau tidak akan bisa mengambilnya, pelit. Baru kemudian Chen Yuan menyadari. Lebih dari 100 km di depan, terdapat sebuah kepulauan. Sebagai perkiraan kasar, ada sekitar pulau. Setiap pulau dikelilingi oleh perisai energi khusus, jelas tidak mudah untuk memasukinya. Chen Yuan meneguk air kehidupan dalam jumlah besar. Dia terbang menuju pulau-pulau itu tanpa terburu-buru. Kakak Chen Yuan, ini benar-benar kau, aku akhirnya menyusulmu, tunggu aku. Chen Yuan baru saja terbang kurang dari 10 km. Tiba-tiba, sebuah suara yang familiar terdengar dari belakang. Long Yan, apakah kau juga telah melewati ngarai kehendak? Chen Yuan terkejut tanpa alasan. Gadis ini jelas hanya berada di tingkat pertama Xinghe, tetapi dia benar-benar menembus ngarai kehendak dengan kekuatannya sendiri. Sungguh tidak semudah itu. Ya, aku luar biasa, adikku. Ayo, kita lihat-lihat. Ketika Chen Yuan dan Long Yan sampai di sebuah pulau, dengan lembut menyentuh penghalang tirai cahaya di pulau itu dengan tangan mereka, sebuah kekuatan kejut datang dan lengan Chen Yuan terpental jauh. Saat itu, sebuah paragraf teks tiba-tiba muncul di tirai cahaya terlarang. Saya adalah Yang Mulia Liu He. Saya menggunakan Ordo Putra Suci Warisan untuk beribadah di bawah sekte saya, dan saya adalah murid Liu Hemen. Saya dapat memasuki pulau warisan dan menerima warisan Yang Mulia alam semesta tingkat tinggi. Benar-benar warisan Yang Mulia Liu He. Ini adalah Yang Mulia alam semesta tingkat tinggi yang terkenal di alam semesta. Liu Hemen juga merupakan salah satu kekuatan teratas dari peradaban tingkat 7. Sayangnya, warisan Yang Mulia Liu He tidak cocok untukku.
Long Yan tidak bisa menahan diri untuk berseru. Tunggu sebentar, ada pulau di sini. Mungkinkah setiap pulau adalah warisan yang mulia? Total 3.000 alam semesta adalah warisan yang mulia. Memikirkan hal ini, Long Yan benar-benar tercengang. Bahkan Chen Yuan menunjukkan sedikit keterkejutan. Memasuki tanah suci ke-6, bagaimana seseorang bisa mendapatkan begitu banyak manfaat tanpa melalui bahaya apapun? Persediaan minuman keras tak terbatas, bebas diminum. Ada juga 3.000 warisan terhormat yang dapat Anda pilih. Selalu ada satu pilihan yang cocok untuk Anda. Mempelajari metode pewarisan yang paling sesuai dan menempuh jalan yang paling benar akan memberikan manfaat yang tak terbayangkan untuk pertumbuhan di masa depan. Jelas, Tianjiao teratas yang memasuki tempat suci ke-6. Saatnya pemilihan ulang telah tiba. Bahkan warisan bijak alam semesta dapat dipilih sesuka hati, tetapi di tanah suci pertama atau kedua, apalagi warisan bijak, bahkan warisan penguasa tertinggi pun harus diperjuangkan. Bagi para ahli tingkat atas, mereka lebih memilih untuk tidak menerima murid, atau menurunkan persyaratan mereka untuk menerima murid. Tidak ada sesi berikutnya untuk sesi ini, sesi berikutnya, sesi berikutnya. 5.000 tahun, bagi yang mulia alam semesta, hanyalah sekejap mata. Jangan khawatir sama sekali. Dan mampu menembus jurang kehendak tanah suci ke-5 dan memasuki tanah suci ke-6. Putra suci pewaris super semacam ini telah melewati berbagai lapisan penyaringan. Kehendak, wilayah kekuasaan, hukum, afinitas elemen, kekuatan pribadi, bakat, dan pemahaman, tak satu pun dari mereka adalah yang terbaik di antara sejuta. Yang diminati oleh Yang Mulia Semesta tentu saja hanya segelintir monster teratas. Teruslah maju. Chen Yuan menemukan pulau-pulau warisan satu demi satu. Semakin jauh Anda pergi, semakin terkenal para Yang Mulia Semesta ini. Hei, sepertinya ada seseorang di depan. Chen Yuan mengamati lebih dekat. Beberapa sosok yang familiar terlihat. Putra suci Jianxin dengan pedang panjang di punggungnya, Dewi Peony yang menawan, dan seorang pria tegas yang tidak dikenalnya tetapi memancarkan aura dingin di sekujur tubuhnya. Saudara Beiming, jika tebakanku benar, selama penghalang ruang ini dihancurkan, sekitar 100 pulau warisan terakhir kemungkinan besar adalah warisan dari Yang Mulia Puncak Alam Semesta. Meskipun hanya ada perbedaan satu tingkat antara Yang Mulia tingkat tinggi dan Yang Mulia Puncak, mereka sebenarnya sangat berbeda. Jika kau bisa bergabung dengan Sekte Yang Mulia Puncak Alam Semesta, masa depanmu akan cerah. Kata putra berhati pedang dengan mata berapi-api. Aku sudah mencobanya barusan. Penghalang ruang ini sangat kuat. Bahkan jika aku menggunakan artefak peradaban tingkat 6, pedang Xuanming, itu tidak bisa ditembus. Paling-paling, hanya bisa sedikit terguncang. Ditambah dengan domain Xuanming, serangan batasnya meledak, yang telah melampaui tingkat ke-8 galaksi biasa, dan bahkan pukulan dari orang kuat yang mendekati tingkat ke-9 galaksi gagal menembus penghalang ruang ini. Tapi setidaknya sudah sedikit terguncang. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa penghalang ruang ini dapat ditembus, tetapi membutuhkan ledakan serangan ekstrim. Jika kita menyerang bersama-sama di satu titik, dengan superposisi kekuatan, kita mungkin memiliki kesempatan untuk menembus penghalang. Suara putra suci hati pedang baru saja berhenti. Tiba, terasa seolah-olah seseorang datang dari belakang. Dia menoleh ke arah Perdana Menteri. Dia melihat Chen Yuan membawa seorang gadis yang tidak dikenalnya, perlahan melayang di udara. Tatapannya yang melihat ke kiri dan ke kanan tampak seperti sedang berjalan. Ternyata gadis lain. Yang Mulia Chen Yuan, itu Anda. Dewi Peony menundukkan kepalanya dengan malu-malu ketika melihat bahwa itu adalah Chen Yuan sendiri. Yo, ini putra suci hati pedang. Aku ingat kau pernah berkata di ngarai kehendak bahwa kau datang ke tanah suci ke-6, dan kau ingin bersaing denganku. Ayo, kita lakukan. Begitu kata-kata ini keluar, wajah putra suci Jianxin berubah hijau. Saat itu, dia hanya ingin berpura-pura memaksa, tetapi siapa sangka orang ini benar-benar memecahkan rekor Kaisar Dewa Awal Mutlak, itu keterlaluan. Meskipun kultivasi Chen Yuan saat ini tampaknya masih di tingkat ketiga Xinghe, yang satu tingkat lebih rendah darinya. Tetapi dia tidak ragu bahwa dia mungkin tidak akan mampu melakukan satu gerakan pun di bawah tangan Chen Yuan. Mungkin itu akan terjadi seketika. Kesalahpahaman, Yang Mulia Chen Yuan, ini adalah kesalahpahaman total. Yang Mulia datang tepat waktu. Kami telah menemukan bahwa tempat ini adalah jalan menuju tanah suci ke-7. Ada 101 pulau di depan. Ada 3 lapisan penghalang ruang angkasa. Dengan menembus lapisan pertama penghalang ruang angkasa, Anda dapat memilih 100 puncak. Pulau warisan terhormat alam semesta, dengan menembus lapisan kedua penghalang, Anda dapat memperoleh pulau warisan terhormat alam semesta terakhir dan satu-satunya yang tak terkalahkan. Jika Anda dapat menembus lapisan ketiga penghalang ruang angkasa,
Anda seharusnya dapat memasuki lapisan ketujuh Tanah Suci. Namun, bahkan jika hanya lapisan pertama penghalang ruang angkasa, setidaknya dibutuhkan kekuatan serangan tingkat ke-10 galaksi untuk membuat jalan pintas di penghalang ini. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.